Selamat siang, Saudara dan juga Mbak Sam. Kita dari kelas Ekonomi A, kelas 11, dan hari ini kita akan melakukan kampanye tentang bahayanya inflasi dan juga upaya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk perkenalan nama Kevin dan juga Isri. Oke. Dan hari ini kita akan lakukan kampanye tentang apa sih bahaya inflasi dan juga apa upaya yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk mencegah inflasi. Nah, jadi kalian pasti pernah mengalami ini dong. Jadi kalian pasti pernah di kantin misalnya, kalian beli makanan harganya 30.000, terus beberapa bulan kemudian tiba-tiba harganya naik jadi 35.000. Nah, itu yang disebut inflasi. Jadi apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu sehingga nilai uangnya menurun. Nah, jadi inflasi itu tuh kayak di saat kalian biasa beli barang dengan harga yang murah, terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian tiba-tiba harganya jadi naik, jadi meningkat, jadi mahal. Nah, sekarang ke bagian cara pemerintah mengatasi. Sebenarnya pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi inflasi. Soalnya di Indonesia inflasi juga sudah cukup berdampak pada masyarakat. Yang pertama, pemerintah melakukan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Yaitu tindakan dilakukan oleh bank sentral atau di Indonesia disebut Bank Indonesia untuk mengendalikan suku bunga dan penyebaran uang beredar. Pertama, Bank Indonesia menaikkan suku bunga pada saat inflasi. Jadi supaya masyarakat lebih beralih ke menabung daripada belanja berlebihan. Yang kedua, Bank Indonesia mengurangi jumlah uang beredar. Jadi Bank Indonesia membatasi penyebaran uang tunai supaya masyarakat lebih beralih ke m-banking atau saldo. Contohnya sekarang ada banyak kan di Indonesia toko-toko atau restoran yang udah nggak menerima cash, jadinya cashless. Karena jika uang sebenarnya terlalu banyak beredar, hasil daya beli masyarakat ikut meningkat dan harga barang juga ikut meningkat, jadinya inflasi. Sedangkan kalau masyarakat menggunakan m-banking atau ATM, mereka kan lebih sayang untuk mengeluarkan uang dari saldonya, karena kan bisa dilihat tuh total saldo dan bisa melihat saat mengurang. Jadi mereka kayak, aduh, kok duitnya jadi segini sih, padahal kemarin segini harganya, segini totalnya. Udahlah, aku nggak mau otak-atik lagi duit di rekening. Sedangkan kalau uang tunai itu mereka lebih biasa untuk menggunakan, karena selama tidak mempengaruhi saldo ATM-nya, mereka jadi lebih impulsif buy gitu. Kemudian ada kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Yaitu kebijakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran uang negara. Yang pertama, pemerintah mendorong investasi asing. Jadi kalau aliran modal asing meningkat di negara kita, ya itu dapat memperkuat rupiah. Kedua, pemerintah memberikan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Sekarang kita ke bagian contoh nyata. Kalian pasti pernah mikir kan, kenapa sih bisa ada ketimpangan ekonomi? Kenapa bisa ada yang kaya dan miskin? Kenapa pemerintah nggak mencetak aja uang sebanyak-banyaknya terus bagi ke masyarakat biar adil, biar semua setara, gak ada yang miskin, gak ada yang kaya? Sebenarnya pernah terjadi di Zimbabwe guys, tapi ya tidak berakhir dengan baik. Waktu itu Presiden Zimbabwe itu melakukan kebijakan mencetak uang tanpa henti demi biaya pemerintahannya. Uang pun beredar di pasar, ya yang membuat harga barang juga ikut naik dong. Dan kan ketika semua orang punya uang banyak, punya ya orang kaya lah, pasti harga barang sana juga ikut naik karena ya disesuaikan dengan ekonomi masyarakat di situ. Nah, waktu itu Zimbabwe itu udah biasa banget buat seorang untuk membawa duit bergepok-gepok hanya untuk berbelanja. Bahkan uang 100 miliar di Zimbabwe hanya laku untuk membeli 3 butir telur. Nah, jadinya mata uang Zimbabwe jadi kayak gak berharga gitu. Dan ketika duitnya udah habis, duit yang tadinya disubsidi sama pemerintah udah habis, ya kan lama-kelamaan bakal habis dong, karena harga barang di sana aja mahal banget. Harga barang tetap sama, segitu, dan mereka duitnya udah habis. Jadinya mereka miskin, nggak bisa mampu untuk beli apa-apa karena di sana mahal banget. Oke. Jadi next, cara kita mengatasi
inflasi, cara kita mencegah inflasi sebagai siswa. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa solusi yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk mencegah yang namanya inflasi? Nah, yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara menabung. Kenapa kita harus menabung? Karena dengan kita menabung itu juga bisa berguna bagi masa depan kita. Karena dengan kita menabung itu juga, kita juga bisa belajar untuk nggak boros, dan kita bisa menyisihkan sebagian besar dari uang jajan kita untuk ditabung, biar kalau amit-amit ada inflasi kita masih punya tabungan. Nah, yang kedua, jangan FOMO ya guys, karena aku tahu pasti banyak di antara kalian yang di sini sering takut ketinggalan. Tapi justru dengan FOMO ini malah jadi bahaya buat kita, karena kan kalau misalnya kalian lagi beli barang yang lagi tren misalnya di TikTok atau di sosial media lainnya, itu pasti semakin banyak orang yang beli, pasti peminatnya jadi makin banyak. Karena peminatnya makin banyak, otomatis harganya akan dinaikin sebesar-besarnya, dan itu juga bisa berdampak pada inflasi. Nah, yang ketiga, kita harus belajar untuk mengelola uang dengan baik, dengan bijak. Karena dengan kita mengelola uang dengan baik, itu juga bisa berdampak bagi masa depan kita dan juga masa depan negara kita. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mengelola uang adalah untuk seumuran kita, bisa kita misalnya kita bikin bisnis kecil-kecilan, kayak misalnya kalau kalian sering lihat di TikTok atau di sosial media lain, sekarang banyak yang jual baju bekas atau biasa disebut pre-love baju di TikTok. Itu di TikTok Live lagi banyak yang bikin bisnis kecil-kecilan dengan sosial media. Nah, itu juga lumayan banget buat kalian nambah jajan kalian. Nah, sekarang kalian udah ngerti ini apa itu inflasi, bahwa kampanye kita itu bisa menginspirasi kalian dan bisa diterapkan di hidup kalian. Ya. Sekarang pantun buat Kita ada pantun nih guys. Pergi ke sawah naik delman, di jalan beli ketan. Kalau nabung cuma wacana doang, nanti tua makan angin dan harapan. Oke, jadi sebelum kita tutup, kita ada pertanyaan. Yang bisa jawab nanti kita kasih beng-beng ya guys. Nah, kita kasih beng-beng nih. Pertanyaan pertama, berdasarkan apa yang kalian dengar tadi, ada yang bisa jelasin nggak inflasi itu apa? Apa? Inflasi adalah penurunan nilai suatu mata uang yang diakibatkan oleh beredarnya mata uang tersebut naik dikarenakan negara mencetak uang yang berlebihan. Ya oke, boleh. Thank you. Ya. Oke, next. Yang kedua tadi negara apa kita jadikan contoh inflasi? Zimbabwe. Angkat dulu dong. Angkat dulu ya, ulang-ulang ya. Lupa yang satu, yang paling cepat. 1, 2, 3. Zimbabwe. Iya. Oke, pertanyaan ketiga nih. Ini kalian bisa berdasarkan apa menurut kalian sendiri atau kalian dari yang kalian dengar nih, upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah inflasi? Coba sabar ya. 1, 2, 3. Kamu deh, apa? Menabung. Menabung, bisa jelasin nggak menabungnya gimana? Otak masuk ke